Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian di rumah? Saya doakan semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Untuk hari ini, hari Senin tanggal 25 Maret, kita belajar lewat daring. Materi kita untuk pelajaran yang pertama yaitu IPAS adalah tentang kebutuhan. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bisa mempertahankan hidupnya secara alamiah. Kebutuhan nantinya akan dibagi menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, dan nanti kita akan belajar itu. Selain kebutuhan ada juga yang disebut dengan keinginan. Keinginan itu adalah harapan hasrat akan sesuatu hal yang itu bisa membuat kita menjadi nyaman. Ya, kurang lebihnya itu adalah begitu. Dan setiap keinginan seseorang itu berbeda, tapi kebutuhan itu mayoritas sama, yaitu contohnya semua makhluk hidup pasti butuh makan. Semua makhluk hidup, terutama manusia, itu butuh sandang, butuh papan. Ini kebutuhan yang semuanya sama, tapi keinginan pasti bisa berbeda-beda. Nah, jadi nanti bisa kalian tanyakan, bisa kalian diskusikan bersama dengan keluarga di rumah. Kebutuhan itu apa saja, keinginan itu yang seperti apa. Nah, terus nanti kebutuhan seseorang itu bisa saja walaupun dasarnya sama, tapi bisa saja berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya, saya butuh makan nasi. Nah, tetapi saya itu tidak punya beras, tidak punya padi. Saya itu punyanya buah-buahan, punyanya kelapa. Maka pada zaman dahulu saya akan mencari orang yang membutuhkan beras, yang kebetulan orang itu ingin menukarnya dengan saya membutuhkan. Kalau saya butuh beras tapi saya tidak punya beras, maka saya akan mencari siapa yang mau menukarkan beras ketika saya punya kelapa, begitu. Atau saya itu berlimpah lauk pauk, tapi saya minim beras. Nah, maka saya akan menukar lauk pauk yang saya punya itu kepada tetangga saya, kepada teman saya yang berasnya berlimpah. Nah, itu yang disebut dengan barter. Jadi saling tukar menukar sesuai dengan kebutuhan. Lalu apakah barter itu ada kelemahan? Tentu saja ada. Saya punya beras banyak. Nah, saya ingin menukarnya dengan lauk pauk. Nah, secara kebetulan di mana-mana itu ternyata beras yang ingin saya tukar nggak ada yang mau menukarnya. Ini kan bermasalah. Maka seiring berjalannya waktu itu nanti akan ada uang. Dibuatlah uang, alat tukar yang praktis yaitu uang. Nah, kita tempo dulu sudah belajar tentang asal muasal adanya uang, asal bagaimana tentang barter. Ini saling berkesinambungan, yaitu di awal-awal itu kita ada belajar barter, kita ada belajar tukar menukar, terus kita kan pernah ingat ya, kita pernah belajar tentang sejarah uang. Nah, eh, hari ini kita belajar kebutuhan orang itu berbeda-beda, skill orang itu berbeda-beda, kemampuan orang itu berbeda-beda. Nah, kita butuh padi, kita butuh beras, maka harus ada yang siap sedia, yang punya skill, yang punya kemampuan, keahlian mengolah tanah, mengolah beras, mengolah padi di sawah, gitu ya. Nah, jadi kita sebagai seseorang yang berpendidikan, kita jangan menganggap rendah semua pekerjaan, karena semua pekerjaan itu mulia, semua pekerjaan itu membantu kebutuhan kita. Bisa dimengerti ya. Jadi kita tidak boleh, kita harus punya cita-cita menjadi seorang petani yang sukses. Mengapa? Karena kalau tidak ada yang bercita-cita menjadi seorang petani, maka apa yang terjadi? Nggak ada yang bisa mengolah sawah, kita nggak akan punya beras, akhirnya kita akan kelaparan, repot kan. Nah,
kita pun juga harus ada yang bercita menjadi seorang nelayan yang profesional. Supaya apa? Supaya nutrisi kita, supaya gizi kita terpenuhi, supaya protein kita itu terpenuhi. Nah, bayangkan kalau gak ada yang mau menjadi seorang nelayan, tidak ada yang mau menjadi seorang yang mau mencari ikan, maka ya sudah, eh, kita tidak bisa makan ikan. Nah, dan juga kita tidak boleh memandang rendah kuli bangunan, karena dari merekalah kita bisa punya rumah. Kita tidak boleh memandang rendah pemulung, karena dengan adanya pemulung maka akan ada barang-barang bekas yang diambil, barang-barang bekas yang diamankan, barang-barang bekas yang diselamatkan untuk dijual, akhirnya nanti sama pabrik didaur ulang kembali. Bayangkan kalau dari pemulung banyak sekali sampah-sampah plastik, tutup bekas aqua, bekas minum-minuman, gelas lainnya, atau botol-botolan ini berserakan di jalan-jalan. Untung kita ada pemulung ya. Yang selanjutnya kita nanti akan belajar lebih lanjut tentang kebutuhan hidup yang bisa kalian baca di bab 3 ya. Nah, bisa kalian nanti Pak Guru itu akan bertanya. Pak Guru itu akan bertanya 3 macam kebutuhan primer, yaitu 3 macam kebutuhan primer, yaitu primer itu adalah pokok. Maka pokok, kebutuhan pokok yang mendasar bagi diri kita itu jelas. Yang pertama, pangan. Setiap makhluk hidup itu butuh makan. Pangan itu sama dengan makanan ya, kita butuh makan. Nah, terus yang kedua, sandang. Kita ini manusia bukan binatang. Kalau binatang tidak punya rasa malu, tidak punya etika, tidak punya agama, tidak tahu aurat, tidak tahu mana yang baik dan yang mana yang benar, tidak punya akal budi, tidak punya nalar, tidak punya hati nurani. Nah, mereka hati punya, tapi ya hanya hati untuk metabolisme dalam tubuh. Mereka punya akal hanya untuk makan, tapi untuk nilai-nilai etika dan estetika tidak punya. Nah, untuk mendukung itu maka kita harus punya sandang. Nah, sandang kalau kita tutup aurat kita dengan baik supaya ada hukum beda antara manusia dan binatang. Selain itu juga papan. Papan karena kita ini manusia, punya daya cipta, rasa dan karsa, maka kita harus punya rumah supaya ketika kita beristirahat, kita berada di tempat yang aman, jauh dari binatang buas. Dan ketika kita capek, kita tidur, tidak takut kalau terjadi turun hujan. Maka itu kebutuhan pokok kita, yaitu pangan, sandang, papan. Pangan, untuk mendapatkan pangan, untuk mendapatkan makanan, kita harus bekerja. Bung Karno pernah berkata, siapa yang hidup, dia harus makan. Siapa yang ingin makan, dia harus bekerja. Siapa yang tidak mau bekerja, jangan makan. Kurang lebihnya itu begitu di pidatonya Bung Karno. Nah, terus untuk sandang pun juga sama. Sandang itu ajining diri, gumantung ono ing lati, ono ing ucapan kita, ajining rogo gumantung ono ing busana. Jadi berpakaianlah kalian yang rapih, berpakaianlah kalian yang sopan, tutup aurat kalian, maka orang akan menghargai tubuh kita, raga kita. Ajining rogo gumantung ono ing busana, ajining diri gumantung ono ing lati. Seseorang akan dihargai jika dia berkata yang baik, berkata yang sopan. Jangan ada kata-kata yang kotor, kasar, jorok, umpatan, makian, apalagi kutukan. Itu jauhkan dari kata-kata yang seperti itu. Nah, nanti Pak Guru pun juga akan bertanya suatu daftar yang kita buat untuk mengurutkan kebutuhan dasar untuk, saya ulang ya, suatu daftar yang kita buat untuk mengurutkan
kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya atau berdasarkan tingkat urgensinya disebut, nah itu adalah skala prioritas. Jadi kebutuhan hidup itu harus kita urutkan, mana yang penting dulu, mana yang mendesak dulu, mana yang benar-benar kita butuhkan. Nah itu kita harus mampu membuat skala prioritas. Sebagai seorang pelajar, skala prioritasnya adalah tentu saja selain sandang, pangan, papan, kalian juga harus prioritaskan belajar. Untuk mendukung belajar, yang pertama untuk kelas 4 kan kalian sudah sudah bisa mengatur waktu, silakan bangun pagi, itu kebutuhan mendisiplinkan diri. Nah silakan kalian belajar mencuci baju sendiri. Terus kalau menyetrika berbahaya, biar orang tua yang menyetrika. Kalau mencuci akan kalian bisa mencuci baju sendiri. Terus kebutuhan kalian adalah belajar, yaitu peralatan belajarnya itu disiapkan, ada buku, ada pensil dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus bisa mempunyai skala prioritas. Terus nanti di tugas pun Pak Guru juga akan bertanya tentang sebelum uang ditemukan, manusia sudah melakukan aktivitas jual beli dengan sistem. Nah tadi ya, sebelum uang ditemukan kita sudah melakukan transaksi jual beli, yaitu dengan cara barter tukar menukar barang ya. Nah terus nanti Pak Guru pun juga akan bertanya, jika Rian memiliki sejumlah uang, ia menukarkan uang tersebut dengan es krim di warung. Fungsi uang di sini sebagai, yaitu tentu saja sebagai alat tukar. Nah sekarang uang sudah bisa berfungsi sebagai alat tukar. Kalau kita punya uang itu kita tukarkan sesuai dengan nominal yang ada. Kalau kita mau beli baju, maka kita menukar uang tersebut sesuai dengan nominal baju tersebut. Kalau kita menukar dengan mainan, maka nominal uang yang harus kita miliki sesuai dengan nominal mainan tersebut. Kalau kita mau kita beli buku, kita beli pulpen, maka uang yang harus kita tukar sesuai dengan nominal harga jual barang tersebut, entah itu pulpen atau buku. Terus yang berikutnya, jika seandainya Vina makan di suatu resto, kegiatan ekonomi yang dilakukan Vina adalah yaitu konsumsi. Jawabannya konsumsi. Kamu makan di sebuah makanan, restoran, rumah makan Padang, atau di manapun lah, di KFC atau di mana-mana, di rumah Tegal, rumah makan Tegal, itu namanya kamu mengkonsumsi. Nah, kenapa? Karena alat tukar yang kamu gunakan untuk makan, untuk kita konsumsi. Nah, sebaiknya makan itu harus yang ya syukur-syukur mengandung 4 sehat 5 sempurna. Tapi pesan Pak Guru adalah makan itu prinsipnya itu makanlah kamu sesudah kamu lapar, berhentilah kamu sebelum kamu kenyang. Nah gitu ya, jangan sampai ketika kita makan itu ada unsur nafsu, ada unsur kerakusan, itu jangan. Oke? Dan nanti Pak Guru juga akan bertanya, sebutkan macam-macam kebutuhan manusia dilihat dari tingkat kepentingannya disertai dengan contohnya. Nah, kebutuhan itu yang pertama itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang langsung berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia, sehingga sangat penting dan wajib untuk terpenuhi. Contohnya sandang, pangan, papan. Kebutuhan primer itu kesemuanya adalah kebutuhan yang wajib harus terpenuhi. Nah, wajib primer itu berarti wajib, sangat pokok. Nah terus yang kedua itu adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak mengganggu kelangsungan hidup tetapi sangat penting. Contohnya kulkas,
perabotan dapur, perabotan rumah tangga dan sebagainya ya. Ya memang itu tidak langsung, tapi bayangkan kalau kita tidak punya piring, baik makanya kan repot. Kalau kita tidak punya kompor, makanya kan repot. Kalau kita tidak punya kulkas, nah makanannya kan kalau kita taruh di tempat terbuka kan cepat busuk. Itu kebutuhan apa itu namanya? Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang sangat erat mendukung kebutuhan primer atau kebutuhan pokok kayak gitu ya. Bisa dipahami ya, kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang langsung sangat terkait dengan kebutuhan pokok. Contohnya itu tadi alat makan, ya, alat dapur, terus tempat tidur, terus kulkas dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan barang mewah yang ditunjukkan untuk menunjukkan status sosial seseorang dalam suatu masyarakat. Contohnya pakaian yang memiliki brand, atau liburan ke luar negeri, atau kendaraan mewah. Jadi untuk kebutuhan tersier ini ya sifatnya tidak penting. Ini bersifat status sosial ya. Contohnya pakai baju yang harganya 35.000 aman, nggak masalah. Tapi karena biar dikatakan status sosialnya bagus, maka kita pakai baju yang mereknya Crocodile atau yang mereknya mahal lah, belinya di swalayan, di butik-butik. Nah itu kan sebenarnya sama-sama untuk menutup aurat, tapi karena faktor gengsi, faktor status sosial, maka kita membelinya tidak di yang serba 35-an, tapi kita membelinya di apa itu namanya, di ya di mall-mall, di supermarket, di ya pokoknya tempat-tempat yang bagus-bagus lah. Nah kendaraan pun juga, misal kita bisalah menggunakan sepeda motor atau menggunakan sepeda, tapi karena status sosial kita sudah meningkat, kita sudah punya uang banyak, maka kita beli mobil atau beli motornya yang mahal, yang di atas 30 juta. Nah padahal harga motor kurang dari 15 juta dan harga motor yang lebih dari 30 juta kan nilainya sama, yaitu kegunaannya sama, yaitu sama-sama untuk mempercepat langkah kaki kita. Tapi karena faktor status sosial, maka kita beli motornya yang apa itu namanya, yang mahal lah, yang mahal. Vespa yang saat ini itu yang 30 juta ke atas, atau motor-motor yang mahal-mahal lah kayak gitu. Nah itu ya tidak apa-apa, karena itu kan sebagai status sosial kayak gitu. Atau kita beli mobil yang mahal-mahal, misalnya Fortuner atau mobil apa, itu begitu ya. Itu yang kebutuhan tersier, yaitu yang lebih cenderung mengarah kepada nilai untuk pembuktian, untuk aktualisasi diri tentang status sosial kita. Oke, cukup jelas ya kalian. Nah, terus nanti pun juga Pak Guru akan bertanya bagaimana kondisi geografis suatu daerah berpengaruh terhadap kekayaan alam. Nah, bagaimana pengaruhnya? Secara umum terdapat pengaruh geografis suatu daerah pada kekayaan alam terhadap, maaf saya ulang ya, begini, cara menjelaskannya begini ya, pengaruh terhadap kekayaan alam berdasarkan kondisi geografis tentu ada. Secara umum terdapat pengaruh geografis suatu daerah pada kekayaan alam. Hal tersebut seperti daerah pesisir dikenal dengan kekayaan alam laut, mulai dari ikan hingga lobster atau barangkali garam. Nah, hal itu kekayaan alam daerah halnya berbeda dengan kekayaan alam di daerah di dataran tinggi seperti karet, teh, cengkeh, kayu jati, coklat atau kina. Jadi itu saja berbeda antara dataran tinggi di pegunungan dan geografis di gunung dan geografis di pesisir atau di laut, itu pasti berbeda. Nah, kalau di gunung itu kan pasti baiknya untuk kopi, teh, kayu-kayuan. Nah, sementara
Untuk yang di pesisir itu pastikan mata pencariannya berbeda. Menjadi seorang nelayan, mencari ikan atau membuat garam, akhirnya bisa dibarter. Bisa dibarter di sana, jual dari gunung, jual kayu ke sini, jual kopi ke sini, jual teh ke sini. Nah, terus dari yang dari pesisir, jual ikan, jual lobster, jual garam, jual apa itu kerang hijau dan sebagainya, kayak gitu ya. Nah, terus nanti saya pun juga bertanya, apakah kalian pernah membayar barang atau kebutuhan selain menggunakan uang? Jelaskan. Nah, ya pernah, pasti kan pernah kan? Pernah, yaitu menggunakan sistem barter. Contohnya, tidak semuanya itu bisa kita beli dengan uang. Contohnya kamu itu punya darah. Nah, kamu itu punya darah. Tapi temanmu punya ayam. Kamu ingin ayam, temanmu ingin darah. Nah, akhirnya boleh darah merpati itu loh, tukar menukar antara ayam dan merpati. Atau kamu itu punya eh, kambing. Nah, punya kambing, tetapi temanmu itu udah punya uang. Dia ingin punya kambing, tapi dia punya itu padi. Nah, maka akhirnya satu kambing atau dua kambing ditukar langsung dengan padi karena kebetulan belum ada uang, dan selama apa itu transaksinya ijab kabulnya itu apa itu oke, nggak masalah. Kambing ditukar dengan padi, misalkan kambing satu ditukar dengan padi 1,5 kintal misalkan, itu boleh ya. Dan saya kira, atau kamu itu punya apa pulpen yang banyak, temanmu punya pensil yang banyak. Nah, tapi kamu tidak punya pensil, kamu tukar pulpenmu ditukar dengan pensil temanmu, itu kan boleh ya, namanya itu barter. Nah, terus yang berikutnya adalah sebutkan syarat-syarat terjadinya jual beli. Syarat-syarat terjadinya jual beli ya jelas. Yang pertama, ada barang yang dijual dan yang dibeli, ada barangnya. Lalu yang kedua, itu ada penjualnya, ada pembelinya, dan yang terakhir itu ada tadi dibilang ijab kabulnya, ada transaksinya, ada komunikasinya, ada musyawarahnya untuk terjadinya kesepakatan jual beli. Jadi sekali lagi, syarat untuk terjadinya jual beli, yang pertama ada barang yang dijual atau ada barang yang dibeli, yang kedua ada penjualnya, yang ketiga ada pembelinya, yang keempat ada ijab kabulnya atau kesepakatannya atau komunikasi untuk suksesnya transaksi tersebut, gitu ya. Nah, terus apa saja proses terjadi pada kegiatan ekonomi di sekitarmu? Nah, ya ada yang produksi, contoh yang produksi apa itu namanya ya? Apa proses yang terjadi di kegiatan ekonomi di sekitarmu? Yang pertama bisa saja eh, produksi ya, bisa saja produksi. Contohnya tadi karena petani memproduksi padi atau gabah yang pertama, atau ada yang nelayan memproduksi ikan, atau ada juga yang petani petani gula merah. Petani gula merah berarti memproduksi gula merah. Ada juga yang distribusi, tentu saja kan ada yang jual kan, ada yang menampung, ada yang distributornya. Distributornya namanya adalah supaya terjadi distribusi itu gampang, maka harus ada distributornya, harus ada yang mengepul. Nah, pasti ada lah. Contohnya bapakmu jual padi, kan ada penjualnya. Nah, itu kan dapat nanti dari penjual itu didistribusikan ke semua tempat. Namanya yang mendistribusikan ke sana-sana itu namanya distributor. Nah, terus ada konsumsi, ada kegiatan konsumsi. Contohnya ada yang jualan chicken, ada yang jualan pecel, ada yang jualan nasi padang, ada yang jualan ya jualan yang sifatnya konsumsi semacam itu. Nah, oke. Itu nanti Pak Guru akan bertanya 10 pertanyaan. Nah, silakan kalian boleh simak video ini.
atau kalian juga boleh lihat di Google, atau nanti video ini saya masukkan di YouTube ya, karena kalau tidak dimasukkan ke YouTube itu dipotong-potong itu sulit, dan ini no edit. Jadi ya kalau seandainya kurang jelas atau kurang sistematis ya mohon maaf. Karena ini masih dalam proses belajar. Terus yang berikutnya kalian bisa juga melihat di buku paketnya ya, di buku paketnya silakan kalian baca-baca. Literasi membaca kalian diperbanyak, diperlama, karena ya dengan kita melakukan literasi, terutama literasi membaca itu, dengan kita membaca wawasan kita menjadi luas, kita membuka jendela pengetahuan dunia. Oke, nah atau bisa juga kalian silakan, wah membaca itu terlalu lama harus bolak-balik, kalian boleh melihat di Google. Kita gunakan media kekinian kita, media elektronik, teknologi dengan baik. Jangan hanya untuk main app atau main yang enggak jelas itu, lihat-lihat video itu yang enggak jelas itu jangan. Tapi HP yang kamu miliki itu silakan gunakan untuk membantu belajar kalian, gitu ya. Oke, nah akhirnya untuk pelajaran IPAS kita sudahi dulu. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Langsung kita nanti pertemuannya. Nah terus sampaikan salam hormat saya untuk keluarga kalian di rumah, untuk orang tua kalian, untuk ayah ibu kalian, atau untuk nenek kalian, atau yang untuk wali kalian ya. Dan semangat puasa, jangan sampai kalian putus puasanya ya. Pastikan akan khatam puasanya dari awal sampai akhir, tidak ada yang bolong. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 tidak ada yang bolong. Dari pagi sampai dengan sore tidak ada yang terputus. Nah, kalian pasti mampu. Oke? Selamat belajar IPAS ya. Berarti kamu tidak ada kuis pulang, ya. Nah, kalian bisa kuis pulang. Kalau kerja kelompok boleh, kerja kelompok dengan teman mengerjakannya itu boleh. Tapi hati-hati di jalan, izin dengan orang tua, mengerti? Sebaiknya jangan kerja kelompok dengan teman yang jauh, karena nanti sampai tersesat di jalan lah. Dengan tetangga saja. Kerja kelompok tidak mesti dengan teman sekelas. Boleh kalian kerja kelompok dengan kakak kelas kalian. Boleh kalian belajar dengan orang tua kalian, dengan tante kalian, dengan mbak kalian yang mungkin di SMP atau di SMA, boleh, silakan. Ya jadi enak kan belajarnya saat ini. Boleh dibimbing sama kakak kelas, boleh dibimbing sama orang tua, boleh juga melihat HP langsung. Oke? Ya udah, itu saja. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi sampaikan salam hormat saya untuk orang tua kalian di rumah. Kita saling doa mendoakan, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.